Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading energi kisah cinta dari Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk April, Mei, dan Juni 2020. Ya, kisah cinta bisa untuk yang single atau yang couples, tergantung yang nanti ditebar di meja saya. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. So, Taurus, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. So, kita mulai dari bulan April 2020. Ya, dan general reading bisa saja tidak resonate sama sekali, bisa vice versa. For Taurus, kisah cinta di bulan April. Please clarify sekali lagi. Taurus, kisah cinta untuk April. Okay. My darling angels, please clarify for Taurus, kisah cinta energi untuk April 2020. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Okay, fine. Thank you, thank you, thank you. Ada jumping card, King of Swords. Ya. Di sini ada Three of Wands, Page of Pentacles, Ace of Pentacles. Di sini ada Queen of Swords, The Death Energy, dan ada energi Queen of Wands. Dan kita ambil 3 deck untuk bottom ya, bottom of the deck kamu. Di sini ada Three of Swords, oke. Ten of Cups, oke, Seven of Cups. Yang kencang energi Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio di sini. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, and Virgos. Bisa energi saja. Saya ngelihat di sini tentang bagaimana kamu sebenarnya masih ingin memperjuangkan sesuatu yang menjadi passion kamu, tapi karena situasinya tidak serve untuk kamu, maka kamu hanya menunggu saja. Wait and see. Apakah bisa termanifest atau tidak, kamu sudah tidak berharap terlalu banyak. Dan di sini tentang komitmen yang sudah kamu rancang sebaik mungkin, seyakin mungkin dengan seseorang. Ya. Beberapa juga tentang beberapa ingin bisnis bersama, punya, jadi kayak gini. Ingin punya pasangan di mana bisa jadi teman bisnis, partner kerja di sini. Jadi yang kamu mau bangun adalah hubungan komitmen, bukan hanya untuk family, tapi juga untuk bisnis di sini karena kamu sangat yakin. Tapi ketika terlihat situasinya tidak serve untuk kamu, sulit ada komunikasi yang baik, maka kamu tidak lagi mau berharap terlalu banyak di sini. Ya, Taurus. So, ya. Situasinya di luar kendali kamu di sini ya. Dan energi dari Queen of Swords ketika kamu berusaha untuk speak up di sini karena tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Kamu ingin sekali bertransformasi karena sepertinya kamu punya target ya dalam kehidupan kamu ya. Mungkin di bulan April ke belakang 2020 kamu punya satu target di sini yang ingin kamu capai, terutama tentang komitmen yang setia di sini. Beberapa tentang ingin memulai bisnis bersama partner kamu yang menjadi pasangan kamu juga, tapi ternyata sulit. Di sini tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Dan kamu berusaha untuk merdekakan diri kamu, mendapatkan kemerdekaan kamu.
Karena kamu merasa perlu untuk bertransformasi, perlu untuk berdamai dengan keadaan di mana apa yang kamu harapkan ternyata tidak bisa termanifest. Walau di sini passion kamu cukup kuat, tapi kamu menjadi lebih realistis ya. Kalau tidak lagi serve, buat apa menunggu, buat apa berharap di sini. So, tidak ada komunikasi di sini membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Kamu merasa pasangan kamu tidak mencintai kamu lagi. Di sini ada broken heart. Dan kamu lihat dia bahagia dengan pilihannya yang lain. Sepertinya dia punya banyak pilihan di sini. Dia mengakhiri hubungan ini, tadi jumping card kamu. Bisa kamu yang mengakhiri hubungan dengan memutuskan komunikasi, tapi masih berharap untuk kembali. Bisa dia, bisa vice versa di sini. Cukup kuat tentang menggunakan intellectual mind, menjadi lebih realistis di sini. Dengan situasi yang sulit dikendalikan, tidak ada komunikasi yang intim membuat kamu memutuskan untuk move on di sini. Lebih realistis bahwa hubungan ini sudah berakhir, tidak ada lagi komunikasi. Jangan lagi berharap terlalu banyak. Ini yang kayak melayang-layang di pikiran kamu. So, saya melihat di sini mungkin kamu broken heart karena kamu merasa dia tidak mencintai kamu. Dan kamu mungkin melihat dia sudah bahagia dengan pilihannya yang lain, membuat kamu lebih bersemangat untuk move on di sini, melepaskan di sini. Lebih optimis tentang komitmen yang baru yang bisa kamu raih. Ya, jadi kayak lebih realistis aja di sini. Ya. So, ya dia bahagia dengan seseorang yang lain di sini. Itu yang terjadi. So, Taurus. Ya, itu untuk April. Kita lihat energi di bulan Mei. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih. So, my dearest angels, for Taurus, kisah cinta di bulan Mei 2020. Sekali lagi, Taurus, kisah cinta untuk Mei 2020. Oke. My darling angels, please clarify for Taurus, kisah cinta untuk Mei 2020. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Princess of Wands. Oke, energi kamu, the Hierophant. Oke, Four of Swords. Ada the Temperance, energi dari Sagittarius, energi Leo, the Strange, dan Two of Swords. Dan kita ambil 3 bottom of the deck kamu ya. Di sini ada Princess of Swords, energi Scorpio ya. Mungkin banyak Taurus yang dealing dengan Scorpio. Juga di sini ada energi dari Eight of Swords. Oke. So, saya ngelihat di sini kamu masih sangat merindukan dia. Jadi ini move on yang belum benar-benar tuntas. Masih sering merindukan seseorang yang sudah membuat kamu broken heart di sini. Mungkin di sini kamu menunggu, berharap ada titik terang di mana kamu bisa melihat apakah traditional relation atau komitmen atau pernikahan yang kamu jalani masih bisa diperjuangkan atau tidak. Ya, itu kalau yang sudah menikah. Karena di sini pasangannya pergi meninggalkan dia untuk orang lain, terutama dengan Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius.
Di sini saya ngeliat kamu masih berharap dia kembali untuk bertahan dengan traditional relation atau pernikahan yang pernah ada dalam hidup kalian. Kalau yang belum menikah masih berharap dia kembali untuk bisa memanifest pernikahan bersama ya. Dan ini yang kamu dapati adalah dia sudah mulai cuek dan tidak peduli dengan kamu. Saya ngelihat juga di sini tentang kamu berupaya untuk move on. Ya, kayak kamu ngerasa nggak nyaman dengan sikap dia yang terus mengabaikan kamu lagi dan lagi di sini. Dan di sini ada energi the temperance, energi Sagittarius, situasi di mana saya melihat di sini mungkin kamu berharap untuk bertemu. Kamu sebenarnya belum bisa benar-benar move on. Kamu ngerasa kayak kehilangan separuh jiwa kamu. Karena bersama dengan dia kamu merasa seperti kamu menemukan jiwa kamu. Terasa cukup kuat bonding di antara kalian. Ini yang membuat kamu sulit untuk move on walau kamu sudah bertekad untuk move on di sini. Dan di sini ada energi dari The Strength, beberapa tentang inner power yang begitu bergejolak dalam diri kamu untuk bisa menaklukkan dia kembali, tapi bagaimana komunikasi sudah tidak ada lagi sama sekali di antara kalian, terutama dengan Leo jika kamu dealing dengan Leo. Dan saya melihat di sini tentang masa di mana kamu berusaha untuk menguatkan diri kamu tentang situasi yang unpredictable, di mana ketika kamu melihat mungkin dia sudah blokir kamu, dia sudah move on dari kamu, benar-benar dia sudah membulatkan tekad untuk pergi dari hidup kamu. Ini yang sulit ya. Jadi kayak untuk bisa menerima keadaan kondisi kamu butuh waktu. Walau kamu bertekad untuk move on di sini. Beberapa sudah merencanakan pernikahan tapi gagal di sini. Karena ya situasinya, komunikasinya juga tidak berjalan dengan baik dan kamu melihat dia tidak memilih kamu. Dia memilih yang lain, meninggalkan kamu di sini. So, seperti terasa ada broken heart, ada rasa kehilangan separuh jiwa kamu di sini. Dan ini yang harus kamu tahu, mungkin dia stalking kamu. Walau kalian tidak ada lagi komunikasi, terutama dengan Libra, Gemini, Aquarius, di sini ada Scorpio. Dan situasi terjebak, overthinking di sini tentang hubungan yang sudah berakhir, dia masih sering stalking kamu. Mungkin dia stalking kamu di media sosial atau dengan siapapun yang dia kenal yang bisa terkoneksi dengan kamu. Walau dia blokir kamu di sini, dia masih sering stalking kamu. Ya, Taurus. Dan ini ada banyak swords dan tidak ada komunikasi, membuat overthinking. Banyak berpikir hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi tapi terfikirkan, dan itu menjadi negatif energi, negative thinking di sini. Ya. Kamu mencoba untuk move on tapi kamu masih terperangkap dengan perasaan kamu di sini. Di intellectual mind kamu, di logika kamu, kamu sudah bisa menerima kenyataan, keadaan, kondisi kamu tentang dia menolak cinta kamu atau dia pergi meninggalkan kamu untuk orang lain. Ya, tapi pada kenyataannya kamu lebih sulit ya, karena ini sering melayang-layang dalam pikiran kamu tentang kenapa dia cuek, kenapa dia blokir kamu, kenapa dia mengabaikan kamu, dan tidak ada lagi komunikasi di antara kalian. Taurus, jika diberi kesempatan kamu ingin bersama lagi, tapi sepertinya ini sudah sulit untuk bersama. Upaya kamu untuk move on sudah tepat, Taurus. Sudah tepat. Kita lihat energi untuk Juni 2020. For Taurus, kisah cinta. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel.
Yang belum like, subscribe, ditunggu ya. Terima kasih. Taurus, kisah cinta di bulan Juni. Oke, sekali lagi. Taurus, kisah cinta di bulan Juni. Oke. My darling angels, please clarify for Taurus, kisah cinta di bulan Juni 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Queen of Swords, kembali tentang berpikir kritis. Oke, ada energi Aries. Beberapa mungkin Taurus dealing dengan Aries. Sebentar, saya pindahin dulu. Juga di sini ada energi dari Knight of Pentacles. Oke. The Strength, mungkin juga banyak yang dealing dengan Leo. Di sini ada Hangman. Oke, the Devil energy. Dan kita ambil 3 deck untuk bottom of the deck kamu. Di sini ada Ace of Wands, energi dari the Stars ya, dan energi dari Eight of Wands. So yang kencang juga tentang energi Leo, Capricorn, Aries di sini, Aquarius, Libra, Gemini. Kamu berpikir lagi, overthinking. Kamu mulai di bulan Juni, kamu mulai berpikir hal-hal yang menjadi negatif tentang dia untuk move on. Karena saya ngelihat di sini kamu berusaha untuk mengendalikan pikiran kamu. Untuk mencegah kamu berusaha berharap kembali, maka kamu memikirkan hal-hal yang negatif tentang dia. Beberapa membesarkan egonya di sini. Ya, karena ini sudah broken heart tapi masih berharap jatuh bangun untuk move on tidak mudah. Di sini kamu berusaha untuk mengendalikan pikiran kamu. Beberapa bertahan untuk egonya agar tidak berjuang untuk kembali di sini, karena dia yang pergi meninggalkan kamu, tapi ini bisa vice versa. So kamu tidak mau ego kamu terluka di sini, sehingga kamu lebih memikirkan hal-hal yang negatif yang membuat kamu bisa lebih cepat move on. Karena kamu ingin sekali speak up di sini, tapi dia sepertinya sudah membangun komitmen dengan orang lain di sini. Taurus, Capricorn, Taurus, and Virgos. Bisa juga dengan Capricorn, karena energi Capricorn di sini cukup mendominasi di energi kamu di bulan Juni. Dan saya ngelihat di sini tentang kamu berusaha untuk menggunakan inner power kamu untuk menghadapi masa sulit untuk move on, karena terasa begitu sulit melepaskan dia. Walau di sini memang ada tekad yang kuat untuk merdeka, tapi beberapa tentang spiritual connection ya, ada energi dari the Temperance. Kamu ngerasa kayak kehilangan dia dengan separuh jiwa kamu di sini. Keinginan kamu untuk menaklukkan dia sulit kamu bendung. Ya. Ini energi Leo. Beberapa memang hubungannya sulit termanifest karena ada situasi tentang social distancing, physical distancing, atau long distance relation. Hubungan kamu digantung di sini. Dia pergi begitu saja, meninggalkan kamu untuk orang lain. Dan di sini ada amarah yang sulit kamu kendalikan, ada dendam yang sulit kamu kendalikan. Mungkin ini hubungan yang penuh dengan toxic. Beberapa ada addiction dengan seks, drugs, alkohol. Bisa tentang kebiasaan buruk, bisa tentang amarah, ledakan yang sulit kamu kendalikan karena dia pergi meninggalkan kamu. Bisa dia pergi meninggalkan kamu untuk menikah dengan orang lain, bisa vice versa, bisa kamu yang meninggalkan seseorang untuk menikah dengan orang lain. Di sini ada rasa dendam, amarah yang
begitu kuat dalam diri kamu, terutama di bulan Juni. Mungkin juga saat kalian bersama dia selalu mengendalikan kamu, dia begitu pecemburu, dia selalu memikirkan kamu atau membicarakan kamu tentang bagaimana kamu tidak setia, padahal dia yang tidak setia di sini. Bisa juga kayak gitu. Jadi kayak dia yang berselingkuh tapi dia menuduh pasangannya berselingkuh. Karena dia takut dia ketahuan. Nah, itu kayak gitu, ini energi the devil. Tentang bagaimana memanipulasi, spekulatif di sini, triki-triki tipu daya, terutama untuk menutupi kesalahannya. Bisa vice versa. Ya. Dan dia mengakhiri hubungan dengan kasar. Saya ngelihat di sini kamu dendam, kamu marah. Di sini ada passion yang cukup kuat untuk memulihkan diri kamu. Energy stars in the sky. Kamu mulai berharap untuk memulihkan diri kamu, mulai untuk optimis tentang hidup kamu ke depannya tanpa dia. Karena kamu sudah tidak mau lagi berharap dan berharap pada hubungan yang di sini penuh dengan toxic. Ya, Taurus. Dan di sini ada shocking moment. Ya, begitu sangat mengejutkan kamu. Mungkin ketika kamu tahu dia berkomitmen dengan orang lain, terutama dengan Capricorn, Aquarius, Aries, Leo, dan Gemini, Librans di sini. Kamu shock ya, dia punya komitmen dengan orang lain. Kamu marah di sini, cukup meledak-ledak. Dan kamu merasa sudah tepat kamu move on. Walau memang untuk proses move on atau melepaskan di sini ya, itu cukup sulit, tapi kamu terus berusaha di sini dan memulai untuk healings, terutama untuk memulihkan diri kamu sendiri. Tapi saya melihat di sini belum move on di Juni 2020. Kamu masih punya passion yang kuat untuk bisa menaklukkan dia kembali. Ya, Taurus. Oke. Kita lihat energi dari orakel energi untuk kamu, Taurus. Kisah cinta. Energi untuk April. Taurus, kisah cinta, energi untuk bulan Mei. Taurus, kisah cinta untuk bulan Juni. Oke. Medaling Angels, please clarify. Taurus, kisah cinta untuk April, Mei, Juni 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Attachment. Kamu dibohongi, kamu ditipu. Dia menggunakan topeng. Ketika kamu minta komitmen di sini atau kamu ingin dia bertahan dengan komitmen kalian, ditinggalkan kamu, dia buat kamu broken heart. Kamu berhadapan dengan seorang penipu yang menggunakan topeng demi topeng untuk menipu kamu. Bisa vice versa. Di bulan April tidak ada lagi komunikasi sama sekali. Kamu broken heart. Tapi ya, keputusan kamu sudah tepat untuk move on atau let go. Ya. Dan di sini ada Seven Chakra Archangel Uriel, ini tentang kebijaksanaan. Di bulan Mei tidak ada lagi komunikasi. Tapi kamu masih berharap untuk bersama. Walau dia stalking kamu, tapi ya ini perlu sikap bijaksana untuk menanggapi masalah kamu. Kamu perlu memikirkan diri kamu sendiri, masa depan kamu. Ya, saya ngelihat kamu mencoba untuk move on atau let go di sini, tapi memang sulit. Ya, kamu sebenarnya sudah menyerah
Terlihat sedikit putus asa, tapi ya perlu bijaksana. Ya, di sini ada inner power, energy the strength, tentang gunakan kekuatan dalam diri kamu, terutama untuk menjadi bijaksana. Cakra ketujuh tentang kebijaksanaan. Seseorang yang bijaksana, dia mendapatkan mahkota atau crown, ya, mahkota dari semesta, yang menandakan bahwa dia pribadi yang bijaksana, sudah mampu berpikir dengan kesadaran penuh untuk bijaksana, terutama untuk menghadapi masalah. Ya, Taurus, memang sulit let go, memang sulit untuk move on, tapi kamu coba lagi dan lagi, kamu coba. Walau sering kamu jatuh bangun dengan move on kamu, tapi ya kamu sudah mencoba. Tidak ada lagi komunikasi di sini karena dia sudah blokir kamu. Mungkin dia sudah menikah dengan orang lain, dia tinggalkan kamu untuk menikah dengan orang lain, atau kalaupun kamu sudah menikah dengan dia, dia pergi meninggalkan kamu untuk orang lain. Bisa vice versa. Dan di sini ada walking away, tinggalkan, lepaskan. Ya, saya ngelihat kamu mencoba untuk memulihkan diri kamu, membuat diri kamu kembali bercahaya, bangkit dari keterpurukan, berusaha untuk kendalikan perasaan broken heart kamu di sini. Tapi kamu sulit untuk mengendalikan amarah kamu, dendam kamu, rasa sakit kamu di sini. Beberapa tentang merasa ditipu, so itu yang membuat amarah dan dendam cukup meledak-ledak dalam diri kamu. Kamu baru tersadar bahwa dia sudah menipu kamu itu di bulan Juni. Makanya kamu begitu marah dan dendam. Selama bulan April dan Mei tertutup dengan cinta, cinta dan cinta. Di sini ada attachment tentang bagaimana dia menipu kamu dengan tricky, manipulation, spekulasi di sini. Tapi karena cinta maka kamu bertahan. Di masa di bulan April, ya, di bulan Mei di sini juga tentang situasi di mana kamu punya kesadaran dia sudah blokir kamu, dia sudah mengabaikan kamu, dia cuekin kamu, tapi karena di sini kamu ngerasa kayak separuh jiwa kamu pergi, ketika dia pergi meninggalkan kamu, bahkan tidak ada lagi komunikasi di antara kalian, kamu masih stuck dengan cinta untuk dia. Di Juni ini kamu sadar, kesadaran kamu cukup penuh tentang bagaimana dia sudah melakukan manipulatif, spekulatif, dan juga tricky, tipu daya, deception di sini, membuat kamu dendam, amarah kamu cukup meledak-ledak. Sambil berusaha memulihkan diri kamu berusaha untuk kendalikan rasa sakit dendam kamu di sini. Bisa vice versa. Bottom of the deck journey, ukir perjalanan hidup kamu. Ini energi keseluruhan dari energi kamu, ini bottom of the deck kamu. Berusahalah untuk mengukir kebahagiaan kamu, pulihkan diri kamu bisa bahagia dengan atau tanpa dia. Kamu punya inner power, kamu sangat kuat, jiwa kamu kuat menghadapi ini semua. Mulailah meneruskan perjalanan spiritual kamu tanpa dia. Karena bersama dengan dia terlalu banyak energi toksik, terlalu banyak tricky, manipulatif, spekulatif. Ya, kamu tidak bisa berjalan dengan hati yang damai, jiwa yang tenang, ketika kamu bersama dengan dia dalam perjalanan spiritual kamu. Walau di sini tidak ada semesta yang memisahkan kalian, tapi proses yang kamu jalani dengan move on yang jatuh bangun di sini membuat kamu punya kesadaran untuk bijaksana melepaskan seseorang yang tidak membawa energi positif dalam hidup kamu. So, menurut saya ini perpisahan yang terbaik. Kamu berhak bahagia, Taurus. Melepaskan dia untuk menyambut kebahagiaan kamu yang penuh dengan harapan. Di sini ada stars in the sky. Kamu bisa meraih kebahagiaan kamu dengan semua yang kamu harapkan. Ya.
So, itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Taurus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.